Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita mau arahkan hati kita menyembah, membawa setiap pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Biarlah Dia yang bertahta, Dia Tuhan yang layak untuk kita sembah. Malam ini arahkan hati kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau katakan Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya
terbaik, Dia yang terhebat dalam hidup kami. Sebab Kaulah kekuatan dan hidup kami, Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau hibur saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kuatanmu, dan kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kuatanmu. Mari dengan segenap hati kita katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Kami mau nyanyi haleluya, sebab Kau sungguh baik buat setiap kami. Oh, haleluya. Mari bawa pujian-Mu, mari bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Haleluya. Nama-Mu berkuasa, Yesus. Kau yang terhebat, Kau yang berkuasa dalam hidup kami. Wow, wow.
hati dan jiwa kami beri bagi-Mu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami bawa pujian kami bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam ini kami datang membawa pujian kami. Kau yang kudus, Kau yang suci. Kami datang menyembah-Mu Tuhan malam hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Ya Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Bapa, kami mengasihi. Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang yang telah bertahta di surga. Yesus
lagi dengan setiap hati kita katakan Hosana. Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Sekali lagi dengan hatimu katakan Hosana. Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana in the highest Lord. Nama-Mu kami tinggikan dalam hidup kami. Oh Yesus, pujian kami naikkan. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Kami beri yang terbaik. Keagungan dan kejayaan hanya bagi Raja kami Yesus. Haleluya. Kami rasakan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Jamah dan lawat setiap kami dimanapun Tuhan jemaat-Mu berada dan mengikuti live streaming ini. Kami berdoa Engkau Tuhan yang terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Curahkan Roh-Mu buat setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu itu yang menyertai kami. Kami mau buka hati kami untuk-Mu Tuhan. Kami buka hati untuk Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Tuhan Kau Tuhan. Lebih dari segalanya dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus
ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari katakan dengan segenap hati kita, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami. Sekali lagi, Allah Maha. Ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta dan yang berkuasa, yang
sembah dan tinggikan. Malam hari ini kami rasakan hadirat-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Sebentar berbicara Tuhan kepada setiap umat-Mu lewat pesan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya pesan yang disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan dapat menjadi rema buat setiap kami. Dimanapun kami berada, di setiap musim hidup kami, kami percaya ada Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman, pesan firman malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, kekasih Tuhan. Selamat malam, kita bertemu kembali dalam edisi Worship Night kita malam ini. Malam ini saya ingin memberikan sharing firman Tuhan yang saya beri judul Penghambat Terobosan. Kekasih Tuhan, ada waktu-waktunya kadangkala kita mengalami hari-hari, waktu-waktu di mana kita merasa kita berada di satu tempat yang tetap. Kita merasa stuck, kita merasa berhenti, kita merasa Tuhan, aku tidak ada mengalami jawaban doa. Kita merasa tidak ada terobosan. Kita bertanya, Tuhan, aku sudah berdoa, tapi tidak ada jawaban doa. Kapan Tuhan? Apakah Engkau menolong aku? Saya tidak melihat jalan keluar. Saya mengalami jalan buntu. Sampai hari ini gak ada terobosan Tuhan. Jalanku biasa-biasa saja. Teman-teman saya, mereka mengalami promosi. Mereka mengalami kehidupan yang maju terus. Mereka mengalami kehidupan yang diberkati. Tapi saya Tuhan, saya jalan di tempat. Kehidupanku ya seperti ini terus. Saya ada di tempat ini rasanya gak ada terobosan. Saudara, kita kadang terjebak di dalam keadaan-keadaan seperti itu. Tetapi malam ini saya ingin membagikan kepada kita semua yang saya juga belajar dari Tuhan. Bahwa sesungguhnya banyak terobosan-terobosan yang tidak kita alami. Bukan karena Tuhan tidak menolong kita. Bukan karena Tuhan tidak mampu. Bukan karena Tuhan tidak memberikan kita terobosan jalan keluar. Tetapi faktor penghambat kita tidak mengalami terobosan adalah diri kita sendiri. Baik, malam ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Apa saja sih yang menghambat terobosan dalam hidup kita? Ya, ada beberapa hal yang saya akan sharing. Hal yang pertama adalah yang menghambat terobosan terjadi, jalan keluar terjadi dalam hidup kita adalah satu, keraguan. Keraguan ini adalah ketidakpastian, ya. Keraguan itu artinya kurang percaya kita akan sesuatu. Saudara, keraguan ini hal yang paling penting menghambat terobosan terjadi dalam hidup kita. Masalah kalau kita orang percaya, orang benar. Kalau kita ragu, itu artinya kita tidak percaya dengan Tuhan kita. Ini masalah yang sangat serius, kekasih Tuhan. Keraguan itu membawa orang-orang benarnya tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Keraguan membawa orang benarnya tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Padahal janji Tuhan itu begitu banyak dalam hidup kita. Saudara kekasih Tuhan, banyak orang kepengen tahu apa sih Tuhan, bagaimana sih, penasaran bagaimana Tuhan itu menolong saya. Ketika saya berdoa, saya butuh kesembuhan dari Tuhan. Saya sudah ke dokter dan saya penasaran, Tuhan kenapa sih Engkau gak nolong aku? Kenapa aku gak sembuh? Harusnya kalau saya minum obat ini saya sudah sembuh. Harusnya kalau saya pergi ke dokter ini saya sudah sembuh. Harusnya kalau saya melakukan ini saya harusnya dapat promosi. Kalau saya bekerja di sini harusnya saya berhasil. Harusnya begini Tuhan, harusnya begini. Saudara, kita pengen tahu cara Tuhan menolong kita.
kita pengen tahu bagaimana Tuhan bekerja, kita kepengen tahu kapan waktu Tuhan menolong kita itu begitu tergesa-gesa. Seakan-akan kita kepengen tahu semua blueprint, ya. Lembar biru, satu rencana keseluruhan dari Tuhan, bagaimana cara Tuhan menolong kita. Itu orang-orang yang ragu. Orang-orang yang ragu, dia kepengen tahu, Tuhan bagaimana sih, kapan sih engkau tolong saya? Kapan sih engkau kirim orang menolong saya? Siapa sih yang engkau kirim? Bagaimana engkau bekerja? Kapan ini aku berhasil? Kapan usahaku berhasil? Kok lama sih Tuhan? Kapan sih aku kepengen tahu? Itu adalah orang-orang yang ragu. Tapi bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita segala sesuatu? Kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 1. Kekasih Tuhan, buka firman Tuhan. Dan mari kita baca Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara dengar baik, iman itu adalah kita percaya walaupun kita tidak melihat. Iman itu tidak harus melihat dulu baru percaya. Tetapi orang yang ragu, dia ingin melihat sebelum dia percaya. Kebalikannya. Iman itu gak perlu harus melihat baru percaya. Tapi orang-orang yang ragu itu kepengen melihat baru percaya. Iman itu tidak butuh detail. Bagaimana cara kerja Tuhan? Dengan apa Tuhan bekerja? Kapan waktu Tuhan bekerja? Kapan terjadi hasilnya? Iman itu tidak begitu. Tetapi orang-orang yang ragu itu butuh blueprint, detail dari Tuhan. Langkah-langkah apa sih yang Tuhan mau kerjakan? Aku penasaran. Kenapa sih tidak kerja-kerja sekarang? Karena menurut saya Tuhan sudah waktunya bekerja. Karena menurut saya sudah harus sembuh. Karena menurut saya pekerjaan saya sudah harus dapat promosi. Karena menurut saya toko saya sudah harus laris manis. Karena menurut saya pekerjaan saya ini sudah dapat jabatan yang penting. Karena menurut saya waktunya saya, cara kerjanya saya harusnya begini. Itu orang-orang yang ragu. Iman tidak butuh itu. Kekasih Tuhan, kadang keraguan kita itu membuat kita lupa akan janji Tuhan. Bukankah Tuhan itu berjanji di dalam Matius 28 ayat 20? Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Artinya bahwa di dalam pergumulan kita, Tuhan menyertai kita. Ketahuilah kekasih Tuhan, iblis adalah salah satu keraguan yang paling besar dalam hidup kita. Saya ulang, iblis adalah salah satu sumber keraguan yang paling hebat dalam hidup kita. Iblis itu membawa kita berjuang supaya kita ini orang percaya ragu. Ragu atas apa? Ragu atas janji Tuhan. Ragu atas penyertaan Tuhan. Ragu atas firman-Nya supaya engkau tidak percaya kepada Tuhan. Iblis merintangi engkau dengan keraguan supaya kamu tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Kamu lupa janji-janji Tuhan. Membuat hatimu kecil dan membangkitkan keraguanmu. Itu pekerjaannya dia setiap hari. Dia membuat hatimu tawar. Dia mulai membuat engkau ragu. Hatimu kecil, maka kecillah kekuatanmu. Ketika engkau tawar hati pada masa-masa kesesakanmu. Pada masa-masa pergumulan engkau hatimu mulai kecil, engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Engkau mulai ragu. Apa benar Tuhan sayang sama aku? Apa benar Tuhan itu mampu tolong aku? Apa benar Tuhan sanggup sembuhkan aku? Apa benar Tuhan sanggup berkati aku? Apa benar Tuhan sanggup memberikan aku kemenangan? Karena masalahku ini terlalu besar. Iblis membuat engkau ragu dan mempercayai bahwa engkau
punya masalah lebih hebat daripada Tuhanmu. Iblis membawa engkau berbulan-bulan tenggelam, jadi bulan-bulanan tenggelam di dalam keraguan sampai imanmu itu habis. Kekasih Tuhan, bagaimana kita bisa bersyukur? Bagaimana kita bisa memuji Tuhan? Bagaimana kita bisa klaim, deklarasikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, bahwa Dia memberikan kita kemenangan, kalau di dalam hidup kita ragu. Keraguan yang ditaruh sama iblis itu membuat kita tuh terpuruk. Kenapa? Iman kita habis. Terobosan tidak terjadi karena apa? Karena imanmu mulai tergerus sampai selesai. Saudaraku, kekasih Tuhan, jika engkau berjuang dengan imanmu, maka keraguan itu akan hilang. Berjuanglah dengan iman percayamu. Ketahuilah bahwa keraguan adalah salah satu hal terbesar yang menghambat engkau tidak mengalami kepenuhan janji Tuhan. Terobosan tidak terjadi. Bagaimana engkau bisa sembuh kalau engkau tidak punya iman yang teguh bahwa Tuhanmu itu lebih daripada dokter di dunia ini? Bagaimana engkau bisa sembuh kalau engkau tidak beriman bahwa Dia adalah dokter yang ajaib? Kalau engkau tidak percaya, engkau mulai ragu, engkau tidak berharap, engkau tidak bisa menggenapi janji Tuhan. Bagaimana engkau bisa melangkah keluar sebagai pemenang di dalam beban-beban yang kamu hadapi di dalam pekerjaan? Menghadapi serangan-serangan musuh. Engkau melihat bahwa dirimu kecil. Karena yang di depan mata itu masalah besar yang terlihat. Ingat, iman adalah kamu percaya walaupun kamu tidak melihat. Terobosan tidak terjadi karena manusia mencoba terobosan dengan cara mereka sendiri. Itu hal yang kedua, kekasih Tuhan. Hal yang kedua, terobosan tidak terjadi karena engkau mencoba mencari terobosan dengan caramu sendiri. Tuhan tidak mau kita mengandalkan kekuatan kita. Firman Tuhan berkata, terkutuklah engkau yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Saudara, manusia itu cenderung tergesa-gesa. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, ketika kita ada beban, kita cenderung tergesa-gesa. Bagaimana cepat menyelesaikan masalah? Bagaimana cepat mencari jalan keluar? Bagaimana cepat mencari terobosan? Ya, itu sifat manusia. Tapi apa yang diajarkan firman Tuhan? Ingat tadi yang pertama, karena keraguan. Yang kedua adalah karena manusia mencoba mencari terobosan dengan caranya sendiri. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita apa? Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, mari kita sama-sama baca. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, Tuhan berkata, orang benar harus sabar menanti Tuhan. Terobosan terjadi, engkau akan melihat kekuatan, engkau akan melihat pertolongan dari Tuhan kalau engkau sabar menanti-nantikan Tuhan. Ini firman Tuhan, berbeda dengan kecenderungan manusia. Manusia itu cenderung mencari terobosan dengan caranya sendiri, dengan waktunya sendiri. Tergesa-gesa atas segala sesuatu, gak bisa tahan sabar duduk diam. Hari ini firman Tuhan Yesaya mengajarkan kita sebagai orang benar, nanti-nantikan Tuhan. Saudara, kenapa menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nanti adalah engkau dengan
engkau sadar, sabar menunggu. Sama seperti seorang yang ngantri di ruang dokter. Bukankah kita harus ngantri nunggu dokter? Kita dikasih nomor, bahkan sampai jauh malam kita sabar menunggu. Kalau kita mau terbang, kita di airport, kita punya waktu yang diatur oleh otoritas penerbangan. Gak bisa seenaknya sendiri dengan waktu, gak bisa seenaknya sendiri dengan caranya. Mereka harus punya rule, aturan-aturan. Kita harus ngantri masuk ke ruang tunggu, bagasi sekian, penerbangan sekian, lewat pintu mana. Itu semuanya diatur. Saudara, Tuhan juga mengatur, mengajar orang benar. Harus sabar menunggu. Itu kunci kedua. Bagaimana kita bisa mengalami terobosan kalau kita mau sabar menunggu atau menanti-nantikan Tuhan. Penghalang terobosan adalah orang-orang yang tidak sabar. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu menunjukkan bahwa engkau tidak punya kendali atas segala sesuatu. Saya ulang, firman Yesaya berkata menanti-nantikan Tuhan. Apa arti menanti-nantikan Tuhan? Karena engkau tahu bahwa kendali bukan di tanganmu. Tuhan punya kendali segala sesuatu. Kalau aku melangkah, kalau aku bekerja, kalau aku melakukan segala sesuatu di dalam waktuku, aku bisa salah. Karena kendali segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Saudara, menanti-nantikan Tuhan itu sabar menunggu bahwa aku mempercayai Tuhan punya kendali atas segala sesuatu. Kalau hari ini kita jadi orang yang tergesa-gesa, kalau hari ini kita jadi orang yang gampang cepat mencari jalan keluar, kita mau melatih diri kita sabar menunggu, menanti-nantikan Tuhan. Saudara, kenapa kita harus menunggu? Kenapa kita harus menanti-nanti? Kita sering berpikir bahwa kita mampu menangani masalah kita. Kita sering berpikir bahwa kita cakap menangani. Kita bisa cari jalan keluar dengan cara kita. Dengan siapa kita harus bersama. Dengan orang-orang yang dalam pandangan kita bisa membantu kita. Dan dengan waktu yang menurut pandangan kita adalah waktu yang baik. Kenapa kita harus menunggu? Karena kita percaya bahwa cara kita lebih hebat daripada yang punya kendali. Saudara, orang-orang yang tidak mau menunggu dengan sabar menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia lebih mempercayai kehebatan dirinya. Bahasa lainnya, kalau saya boleh katakan, kita bisa berkata sama Tuhan, Tuhan, kamu duduk diam. Saya punya cara menyelesaikan sakit saya ini. Saya punya cara menyelesaikan persoalan saya. Saya punya cara menyelesaikan masalah saya. Tuhan duduk diam. Engkau gak percaya sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, oke nak, silakan kamu jalani caramu. Aku mau lihat seberapa sih. Itu orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan. Kita tidak menunggunya di dalam doa. Menanti dia berbicara, memimpin kita. Saudara, ketidaksabaran kita menanti-nantikan Tuhan itu memblokir terobosan. Cara mana? Cara pertolongan yang mana? Cara Tuhan atau cara kita? Karena Tuhan punya kendali atas segala sesuatu. Dia berkata, engkau harus menanti-nantikan Tuhan. Supaya engkau mendapatkan kekuatan baru. Engkau itu seumpama Raja Wali. Kamu pasti naik terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapmu. Dengan kekuatan sayapmu. Tuhan kasih kekuatan kepada engkau dengan sayapmu. Seperti Raja Wali itu sayapmu. Tuhan kasih kekuatan. Engkau dengan kekuatanmu berlari, engkau gak capek, gak lesu. Dengan kekuatanmu engkau berjalan dan tidak menjadi lelah.
Itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita menjadi orang benar yang sabar menunggu. Berapa banyak dari kita untuk mengambil keputusan, menghadapi masalah, menghadapi beban hidup, kita mau duduk diam. Tuhan, Engkau mau bicara apa? Bapa, anakmu ini sakit ini. Boleh enggak Bapak, aku ke dokter ini? Bagaimana Bapak, tolong saya, pimpin saya, kepada siapa aku harus bertemu? Bapak, aku ngalami masalah di perusahaan, masalah di bisnisku. Bapak, aku bisa jalan salah. Bapak bicara sama aku, tolong pimpin anakmu ini. Bagaimana aku harus mengambil keputusan? Bagaimana aku harus bertindak? Bapak menghadapi masalah-masalah, keadaan yang letih, yang lemah. Bagaimana aku harus bertindak Bapak? Duduk diam di dalam doa. Tuhan mau kita menanti dengan sabar. Mempersilahkan dia berbicara kepada kita, menunjukkan, mengizinkan Bapa menunjukkan caranya. Tuhan mau itu, kita menanti-nantikan Tuhan. Itu kunci terobosan. Kekasih Tuhan, kadang ketika kita izinkan Bapa bekerja, Bapa akan membawa kita ke dalam satu perkara-perkara yang gak kita pikirkan sebelumnya. Bahkan beyond the mind. Melampaui apa yang bisa kita pikir. Hal-hal yang rasanya itu cara kerja Tuhan. Karena Bapa kita, Bapa yang megang kendali itu Bapa yang hebat, yang melampaui segala sesuatu. Bagaimana kita bisa mempercayai kemampuan kita, cara kita, jalan keluar kita lebih daripada Bapa yang hebat. Bapa mau engkau sabar menunggu. Duduklah diam. Kekasih Tuhan, kunci daripada terobosan yang kedua, jangan mempercayai caramu sendiri. Hidup menanti-nantikan Tuhan, percayakan Dia, Bapa yang pegang kendali. Duduk diam, banyak waktu diam, mendengar suaranya, izinkan Dia bekerja, izinkan Dia memimpinmu langkah demi langkah. Saya mau katakan kepada engkau, ada banyak cara. Firman Tuhan Amsal berkata, ada jalan yang disangkanya lurus tapi ujung-ujungnya maut. Tetapi ada jalan yang berkelok-kelok membawa kehidupan. Saudara, pemikiran manusia, cara manusia bisa menipu. Amsal berkata jalannya disangka lurus tapi ujungnya maut. Tapi ada yang berkelok-kelok tapi membawa kehidupan. Tuhan mengajarkan kita harus bisa sabar menunggu. Di dalam doa, langkah demi langkah, serahkan pemikiran kita, serahkan rencana kita kepada rencana yang lebih dahsyat, kepada cara yang lebih hebat, di dalam waktu yang lebih baik daripada waktu kita, yaitu waktu Tuhan. Percaya walaupun tidak melihat. Saudara, bagi manusia mungkin caramu adalah hal yang aneh dan bodoh. Tetapi kalau engkau berjalan menanti-nantikan Tuhan, sekalipun itu di luar pemikiranmu, di luar apa yang kamu bisa tangkap dengan nalarmu, kalau engkau sudah duduk diam, engkau berdoa, engkau tiap hari meditasi dengan Tuhan, menanti jalannya Tuhan, jalanmu itu aman sampai jangka panjang. Amin. Mari kita menanti-nantikan Tuhan, artinya bahwa kita mempercayai Dia lebih daripada cara kita. Saudara, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita sabar menunggu, itu artinya kita mau setuju dengan cara Tuhan dalam hidup kita. Menanti-nantikan Tuhan, itu membuat engkau aman. Membuat engkau aman dalam jangka panjang. Saudara, itu hal yang kedua. Ya, kenapa terobosan tidak terjadi? Karena kita tidak sabar menunggu cara Tuhan. Karena kita tidak menanti-nantikan Tuhan. Yang ketiga,
Kenapa terobosan itu tidak terjadi dalam hidup kita? Karena ketidakkonsistenan. Tidak konsisten. Orang-orang yang tidak konsisten itu tidak mengalami terobosan di dalam hidup. Manusia itu punya kecenderungan tidak setia. Hari ini datang sama Tuhan, besok mundur, datang lagi, mundur lagi, datang lagi, mundur lagi, datang lagi, mundur lagi. Saudara, itu tidak konsisten. Tapi apa kata firman Tuhan? Bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8 firman Tuhan berkata begini. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Kalau kita mau mengalami terobosan di dalam hidup, kita harus menjadi orang yang konsisten di dalam segala hal, menjalani kehidupan secara murni bersama Yesus Kristus. Sebab Yesus itu setia. Orang yang tidak konsisten, orang yang tidak setia. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan memperoleh manfaat yang besar. Manfaatnya apa, kekasih Tuhan? Ya, apa yang kau cintai, ya, itu diubah kasihmu karena kasihmu itu diperbaharui. Banyak daripada keinginan-keinginan kita, cinta kita akan daging, keinginan-keinginan yang fana, kita diubah karena kasih kita ini diperbaharui. Keinginan-keinginan kita, ya, gairah-gairah kita atas hidup ini berubah selaras dengan keinginan Bapa. Orang yang tidak konsisten, kekasih Tuhan, itu adalah orang yang suam-suam kuku. Hari ini datang besok enggak. Hari ini datang besok enggak. Hari ini datang sama Tuhan besok enggak. Hari ini baca firman besok enggak. Ya, orang yang tidak konsisten adalah orang yang suam-suam kuku. Orang yang berjalan di dua kaki. Satu di kaki kiri, satu di kaki kanan. Satu dengan cara saya, satu besok dengan cara Tuhan. Kekasih Tuhan, engkau tidak boleh mengabdi kepada dua tuan, kata firman. Kadang datang, kadang enggak. Kadang datang, kadang enggak. Kadang rohnya itu on fire, panas. Kadang dingin, melempem. Kadang berapi-api. Kadang tawar hati. Ya, kadang percaya dengan sungguh-sungguh. Kadang keraguan datang. Saudara, ini yang menjadi penghalang kita mengalami terobosan dari Tuhan. Tuhan mau kita konsisten sebab Yesus itu sama. Kalau waktu lalu dia menyertai kita, sekarang dia menyertai kita, sampai kesudahan alam dia menyertai kita. Dia setia. Tuhan mau kita setia. Orang-orang yang mengalami terobosan adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang di dua kaki, orang-orang yang tidak panas atau tidak dingin. Orang-orang yang berjalan dengan caranya dan cara dunia dan cara Tuhan adalah orang-orang yang suam kuku. Dan apa kata firman? Orang yang suam-suam kuku aku muntahkan. Tuhan menolak orang yang suam-suam kuku. Bagaimana kita boleh mengalami terobosan kalau hidup kita suam-suam kuku? Saudara, mari kita selidiki hati kita. Kalau hari-hari ini hidup kita, banyak perkara dalam hidup kita, kita menanti-nantikan terobosan dari Tuhan. Biarlah 3 hal ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Ya, kalahkan keraguan kita. Keraguan itu adalah keinginan daging, cara iblis untuk menghancurkan iman percaya kita. Mari kita kalahkan keraguan kita dan tenggelamkan dirimu di dalam firman Tuhan setiap hari supaya iman kita bangkit. Ya, yang kedua, teruslah menunggu, melatih diri dengan sabar. Banyak keep silent. Jangan cara-cara kita yang kita utamakan. Jangan kita gampang berkata-kata dengan cara kita. Jangan pikiran kita yang dikemukakan. Tapi kita tawan segala keinginan kita. Menanti
dengan sabar. Menanti-nantikan Tuhan, mendengar pimpinan Tuhan, arahan Tuhan, cara kerja Tuhan. Menanti dan mempercayai Tuhan. Maka Dia akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau gak akan pernah bisa lemah dan lesu. Dan yang ketiga, berusahalah konsisten di dalam segala hal. Kalau kita masih berjalan up and down, kita masih berjalan ke kiri dan ke kanan. Kadang-kadang setia, kadang-kadang enggak. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Hari ini kita mau melatih diri kita selalu konsisten. Berusaha konsisten, berusaha konsisten. Maka lihatlah, ketika kita melakukan 3 hal ini, kita berjalan dengan Tuhan. Cara Tuhan memimpin kita, membawa kita masuk di dalam terobosan-terobosan yang baru. Biarlah kekasih Tuhan, mari kita melakukan firman Tuhan dan alami terobosan di dalam hidup kita. Jadilah mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Mari angkat tangan kita dan katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang
mengakhiri ibadah kita malam ini. Bapa, terima kasih untuk ibadah kami bersama-sama bisa beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, dan kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semua Bapa, bahwa biarlah di hari-hari akhir ini, semua anak-anak-Mu yang menerima kebenaran firman Tuhan, kami boleh mengalami terobosan-terobosan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa ada begitu banyak beban, masalah, pekerjaan kami. Kami butuh terobosan, kami butuh jalan keluar, kami butuh breakthrough dari Engkau. Dan kami tahu bahwa kemenangan kami itu datangnya dari Engkau. Ajar kami Tuhan ketika kami ragu, kami belajar menawan dan mengendalikan diri kami. Kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan supaya iman kami boleh bangkit. Tuhan tolong kami, berikan kami kesabaran menunggu-nunggu waktu Tuhan. Menunggu-nunggu, menanti-nantikan Engkau. Ketika Engkau berbicara kepada kami, mari Engkau pimpin langkah demi langkah. Engkau memimpin kami Tuhan, apa yang harus kami kerjakan, apa yang kami harus lakukan. Berikan kami kesadaran yang penuh atas Engkau, sehingga kami boleh percaya bahwa Engkau lebih dahsyat dari segala sesuatu. Kami harus menanggalkan segala keinginan kami, menanggalkan segala cara-cara kami. Kami harus menyalipkan diri kami dan mempercayai Engkau lebih dari segalanya. Dan Tuhan, tolong kami supaya kami tidak menjadi suam-suam kuku di hadapan Engkau. Ada hal-hal, banyak hal yang harus kami konsisten dengan hidup di dalam kemurnian kami bersama-sama dengan Engkau. Tolong kami, mampukan kami semua Tuhan untuk berjalan dengan setia bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami boleh mengalami terobosan demi terobosan. Engkaulah firman Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berbicara, Engkau yang Tuhan yang berjalan di depan kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang memegang tangan kami, Engkau yang membuka jalan-jalan bagi kami, bahkan jalan-jalan yang baru bagi kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun bagi kami ada jalan-jalan yang tertutup, Tuhan sanggup membuka jalan bagi kami. Engkau yang berjalan di depan kami, membuka jalan bagi kami. Engkau yang mematahkan pintu-pintu besi dan palang-palang tembaga, sehingga tidak ada satu pintu pun yang tertutup bagi kami. Dan kami mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami boleh beribadah. Kami berdoa buat semua kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, yang hari ini berjuang karena mereka dengan kesehatan mereka, berjuang dengan pekerjaan mereka, berjuang dengan usaha mereka, berjuang dengan keluarga mereka, yang menanti-nanti terobosan Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Engkau yang menjamah semua yang sakit. Kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Kristus, Tuhan sanggup sembuhkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di rumah maupun di rumah sakit, di tempat-tempat mereka dirawat. Tangan Tuhan memberikan kekuatan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Kami mau menanti-nantikan pertolongan dan kesembuhan dari Engkau dengan cara-Mu yang ajaib, beyond the mind, lebih dari segala yang dapat dipikirkan oleh anak-anak-Mu. Tuhan memimpin dan menyembuhkan mereka. Anak-anak-Mu yang butuh pekerjaan, anak-anak-Mu yang sudah bekerja, anak-anak yang butuh terobosan di dalam pekerjaan, anak-anak-Mu yang butuh terobosan di dalam usaha mereka. Bapa, Engkau memberikan jalan keluar. Cara manusia itu bisa terbatas, tapi cara Tuhan, jalan Tuhan tidak terbatas. Karena kami menyembah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang punya kendali atas segala sesuatu. Ajar kami menanti-nantikan Tuhan, dan pertolongan-Mu kami percaya, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Kami berdoa bagi kota kami. Bapa, kami mohon biarlah berkat Tuhan turun atas kota kami. Kota Kudus, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Juga kota-kota di seluruh Indonesia, dari 4 penjuru mata angin, utara, timur, barat, selatan, wilayah Indonesia. Kami berdoa, kami minta pengampunan Tuhan turun terjadi atas bangsa kami. Dan biarlah kebenaran-kebenaran atas bangsa kami itu muncul. Tuhan menolong pemerintahan kami yang hari ini berjuang dengan COVID. Tuhan,
Kami percaya Engkau memberikan jalan keluar. Engkau bisa menyembuhkan dengan caramu. Karena itu hamba-Mu berdoa, Engkau Elohim, Yehova Rafa yang menyembuhkan Indonesia. Kesembuhan boleh terjadi atas Indonesia. Pemulihan terjadi atas bangsa kami. Pemulihan atas segala yang sakit. Orang-orang yang sakit, masyarakat yang sakit. Covid ini boleh turun dan bangsa kami boleh normal. Ekonomi kami boleh dipulihkan. Ekonomi kami boleh disembuhkan. Diberkatilah bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan semuanya di dalam tangan Bapa. Kami katakan, inilah doa kami. Jadilah menurut kehendak-Mu, karena kehendak-Mu itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Hamba-Mu berdoa, biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga memberkati semua anak-anak-Mu dan seluruh keluarga-Mu. Keluar masuk kami dipelihara, tidak kekurangan satu apapun. Dilingkupi dengan kuasa darah Kristus, menudungi kami. Di bawah sayap-Mu Engkau melingkupi kami, sehingga yang jahat tidak menimpa kami. Damai sejahtera yang penuh dari Bapa, pertolongan dari Yesus Kristus Tuhan, dan penghiburan dari Roh Kudus, itu yang menyertai kita semua. Mulai dari malam ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kami semua. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih kekasih Tuhan, sampai ketemu lagi di dalam worship night minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.